Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edward Kevin. Saya mahasiswa dari Teknik Industri UPH tahun angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Human Resource Management untuk mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri. Jadi apa itu sebenarnya Human Resource Management? Jadi Human Resource Management itu adalah sebuah cara untuk melakukan pengaturan sumber daya pada suatu perusahaan. Di mana human resource management ini itu manfaatnya itu adalah untuk memaksimalkan efektivitas dari para individu karyawannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang human resource management proses. Di mana yang pertama itu adalah human resource planning. Apa itu human resource planning? Itu merupakan proses manajemen yang menentukan pergerakan sumber daya manusia, organisasi, dari posisi-posisi yang diinginkan kira-kira ntar di masa depannya. Kenapa ini dilakukan itu adalah untuk mencegah terjadinya kelebihan pegawai. Jadi untuk memastikan perusahaannya itu mendapatkan karyawan yang tepat. Lalu yang kedua itu adalah untuk memastikan bahwa perusahaan ini juga bersifat responsif. Di mana responsif itu ada apa siap perusahaan tersebut siap untuk adanya perubahan dari lingkungan-lingkungan tersebut. Yang kedua adalah rekrutmen, di mana proses ini adalah proses yang menyediakan organisasi kumpulan kandidat-kandidat para pekerja yang memenuhi syarat untuk dipilih, di mana rekrutmen ini sendiri itu terdiri dari seperti informasi karyawan. Untuk bisa rekrutmen, untuk bisa masuk dalam proses rekrutmen itu adalah informasi karyawan seperti jabatan, berapa lama posisi, tingkat pendidikan, lalu berapa tahun pengalaman di industri tersebut. Lalu yang kedua itu adalah tugas dan tanggung jawab utama. Lalu ada pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Di mana bagian ini tuh juga karyawan ya, biasanya itu disuruh membuat daftar situasi di mana masalah perlu dipecahkan seperti studi kasus gitu. Lalu ada tingkat kontak dengan kolega, manajer, vendor luar dan pelanggan. Lalu ada tuntutan fisik dari pekerjaan. Lalu ada kemampuan pribadi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu karakteristik pribadi yang perlu dibuktikan. Lalu ada keterampilan-keterampilan khusus yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini. Dan yang terakhir adalah sertifikasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan agar bisa masuk ke dalam proses rekrutmen. Lalu tahap selanjutnya adalah selection, di mana selection sendiri itu adalah pemilihan individu dari kandidat-kandidat rekrutmen yang sesuai dengan kualifikasi untuk mengisi lowongan pekerjaan. Di mana selection ini itu biasanya dia dipilih dengan pengembangan kriteria. Jadi semua individunya itu terlibat harus dilatih dengan baik tentang langkah-langkah dari wawancara dan lain-lain. Lalu kita yang dilihat lagi adalah aplikasi dan ulasan dari resume atau CV-nya. Di mana setelah kriteria dikembangkan, maka aplikasinya itu juga bakal ditinjau. Lalu selanjutnya adalah langkah untuk wawancara. Jadi manajernya dari human resource itu akan melakukan wawancara. Lalu selanjutnya adalah administrasi tes yang merupakan sejumlah tes diberikan untuk sebelum keputusan perekrutan itu dibuat. Lalu yang terakhir adalah membuat penawaran, di mana penawaran tersebut adalah mungkin penawaran kontrak atau penawaran posisi kepada kandidat yang sudah terpilih. Tahap selanjutnya adalah orientation, di mana orientation sendiri adalah proses pengenalan terhadap karyawan baru untuk pekerjaan mereka dengan rekan kerja lainnya dan organisasi yang ada dalam suatu perusahaan. Di mana orientation ini itu sendiri berguna untuk memberikan informasi yang singkat dan akurat kepada karyawan baru supaya lebih nyaman. Lalu selanjutnya adalah mendorong kepercayaan diri dan membantu karyawan lebih bisa beradaptasi dengan pekerjaan. Lalu untuk berkontribusi pada tenaga kerja agar lebih efektif dan produktif. Lalu untuk meningkatkan retensi karyawan, lalu untuk mempromosikan komunikasi antara supervisor dan karyawan baru. Selanjutnya adalah proses training, di mana proses ini adalah untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi mereka. Di mana training itu memiliki manfaat. Manfaatnya itu adalah untuk mengurangi biaya awal, mengurangi kecemasan, lalu untuk mengurangi pergantian karyawan, lalu untuk menghemat waktu bagi supervisor dan rekan kerja mereka, dan untuk menetapkan harapan dan sikap.
Selanjutnya adalah performance management, di mana performance management itu adalah proses komunikasi dan klarifikasi yang berkelanjutan, tanggung jawab pekerjaan, ekspektasi kerja, dan perencanaan pengembangan yang nantinya akan harus diharuskan untuk selaras dengan tujuan organisasi, di mana performance management ini biasanya dilakukan oleh tingkatan atas, yang biasanya dilakukan ketika dengan proses tuh pertemuan awal, yang di mana pertemuan awal ini adalah untuk penetapan tujuan dan perencanaan pengembangannya, seperti dari evaluasi dan karyawan supervisor yang mengembangkan tujuannya itu selaras dengan tujuan dari departemen. Lalu ada sesi umpan balik biasa dilakukan triwulanan, itu untuk membahas kemajuan dari karyawan untuk penyelesaian tujuan. Dan yang pertemuan terakhir adalah tinjauan tahunan, di mana tinjauan tahunan ini itu adalah evaluasi karyawan dan supervisor untuk membahas hasil dari kinerja dan tujuan secara keseluruhan dan rencana untuk pengembangan ke depannya. Untuk selanjutnya adalah compensation dan benefits, di mana compensation dan benefits ini adalah proses pemberian gaji atau moneter atau hak istimewa non-moneter yang diberikan kepada karyawan-karyawannya di tempat oleh suatu organisasi atau perusahaan. Biasanya compensation benefits ini tuh berguna untuk mengontrol biaya yang timbul dari organisasi, lalu sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk sistem pengupahan, lalu untuk meningkatkan motivasi seluruh karyawannya, lalu untuk meningkatkan peringkat perusahaan dalam komprehensif di platform sosial, lalu kompensasi yang kompeten juga bisa memperkuat perilaku dari pemenang penghargaan, keseimbangan dalam struktur juga. Lalu retensi jangka panjang dari karyawan agar karyawan bisa mau untuk kerja lebih lama, dan pembayaran harus memenuhi dengan harapan dari karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya adalah career development, di mana career development itu adalah proses untuk memastikan bahwa orang-orang yang kualifikasi dan pengalamannya itu sesuai tersedia saat dibutuhkan, dan memastikan bahwa karyawan tersebut berkembang dengan baik sebelum dianya bakal naik level ke berikutnya lebih tinggi. Di mana career development ini tuh didapatkan dari awal tuh memperoleh informasi yang relevan tentang minat dan preferensi itu individu dari karyawannya, lalu mencocokkan minat dan bakat karier dari individunya itu dengan persyaratan pekerjaannya, lalu memberikan informasi tentang jalur karir pada karyawan untuk memungkinkan mereka merencanakan ke depannya tentang karir mereka, lalu memberikan bujukan dan fasilitas tentang keuangan untuk memperoleh keterampilan dan kemampuan yang baru. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang 8 proses Human Resource Management pada perusahaan Tokopedia. Di mana yang pertama itu adalah Human Resource Planning, di mana Human Resource Planning di Tokopedia itu adalah mereka mencari untuk orang-orang karyawan yang bisa always positif, di mana always positif itu terdiri dari keep positive attitude dan build positive teamwork. Lalu yang kedua itu adalah solving problem, di mana solving problem itu berarti adalah orang tersebut memiliki solution oriented dan think big untuk berpikir beberapa langkah ke depan. Lalu selanjutnya adalah take it to the next level, di mana karyawannya itu diharapkan untuk bisa memasang standar yang tinggi, lalu bisa menerima challenge-challenge dan bisa belajar dari kesalahan. Lalu selanjutnya adalah better Indonesian generation, di mana integritasnya dan karakternya sebagai karyawan yang berasal dari Indonesia untuk bisa menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir adalah fokus pada customer, di mana fokus pada customer itu adalah untuk selalu membuat proyek-proyek yang terbaik dan memberikan service yang terbaik pada customer. Lalu untuk proses rekrutmen di Tokopedia itu bisa dilakukan dengan membuka situs untuk mencari job karir dari Tokopedia melalui tokopedia.com/career/jobs. Lalu dari situ memfilter pekerjaan sesuai dengan kriteria yang diinginkan, itu sesuai dengan lokasi atau divisi yang diinginkan. Lalu mengisi 7 form data, yaitu resume, biografi, kontak, alamat, pengalaman kerja, pendidikan, dan surat kesehatan. Proses selanjutnya adalah selection, di mana setelah seleksi dari CV, nantinya akan dipanggil untuk melakukan interview dengan human resource, di mana itu adalah untuk mengenali potensi dirinya. Lalu dari proses selection itu juga nantinya akan ada wawancara dengan user.
di mana ketika wawancara dengan user itu diharapkan untuk tidak ragu untuk bertanya. Tahap selanjutnya adalah orientation, di mana orientation itu adalah karyawan Tokopedia itu semuanya itu dilekatkan dengan 3 nilai atau DNA. Sesuai dengan visi misinya itu yaitu growth mindset, focus on customer, make it happen, and make it better. Selanjutnya adalah performance management, di mana performance management itu adalah dilakukan dengan sistem OKR, di mana itu adalah untuk menyusun ekspektasi dan goals-goals yang tepat. Lalu 360 degree feedback itu adalah untuk mendapatkan feedback dari bukan hanya dari atasan tapi dari seluruhnya, dari teman-temannya, dari kawan kerja dan manajer-manajer juga. Lalu performance management juga ada performance review, di mana itu adalah evaluasi dari performa individual dan bagian dari timnya. Lalu calibration itu adalah untuk meninjau kembali posisi dalam perusahaannya. Lalu yang terakhir adalah individual plan, itu adalah personal development, lalu untuk rencana ke depannya dalam perusahaan. Selanjutnya adalah compensation dan benefit, di mana compensation dan benefits dalam Tokopedia itu para karyawan mendapatkan insurance, health and wellness, di mana mendapatkan asuransi kesehatan. Lalu ada financial and retirement, di mana financial and retirement-nya itu bisa mendapatkan tunjangan pensiun, lalu ada opsi untuk membeli saham dan lain-lain. Lalu untuk para karyawan di Tokopedia juga mendapatkan free lunch atau snack di dalam kantor. Untuk karir development dari Tokopedia sendiri itu adalah perkembangan karir akan berjalan seiring jalannya waktu sesuai dengan ketentuan dari petinggi-petinggi perusahaan, sesuai dengan kemampuan dari para karyawannya. Berikut adalah referensi yang saya dapat untuk melakukan presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.